Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita bersama. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB pagi ini bersama saya Pendeta Nikodemus Bunga, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti firman-Mu dan bersedia melakukannya di sepanjang hidup kami hari ini. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terdapat di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, menghadapi pencobaan dan penderitaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan dua hal karena dua alasan. Hal pertama, di tengah pencobaan dan penderitaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bergembira. Ini kedengarannya sulit, karena biasanya saat mengalami penderitaan, pencobaan, dan hidup yang tidak nyaman, umumnya manusia mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan dapat menyalahkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menasihati kita pagi ini agar bergembira jika kita menderita karena iman. Mengapa? Alasannya karena penderitaan tidak bebas makna. Penderitaan mempunyai makna, mempunyai maksud dan tujuan yang tidak melulu buruk. Tetapi di dalam penderitaan ada berkat bagi umat percaya. Penderitaan bertujuan membuktikan kemurnian iman. Dan iman yang murni menghasilkan mahkota. Iman yang murni seperti emas perlu diuji dengan api. Emas dinyatakan murni setelah diproses dengan api. Iman yang teguh demikian diuji di dalam penderitaan dan pencobaan. Seperti kata-kata bijak, pelaut yang ulung tidak dihasilkan dari laut yang tenang, tetapi dari laut yang bergelombang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hari-hari hidup yang penuh cobaan karena iman kita kepada Kristus dengan hati yang gembira. Karena iman yang murni itu pada akhirnya
akan memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hal kedua, firman Tuhan mengajarkan kita di tengah penderitaan karena iman kepada Kristus. Petrus menunjukkan teladannya. Dia memuliakan Allah, memujinya dengan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati." Di tengah penderitaan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengingat rahmat Tuhan yang besar. Dan itulah yang membuat kita dapat bergembira di tengah penderitaan. Karena rahmat Tuhan yang besar yang membuat kita lahir kembali kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang kita terima melalui Kristus tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tersimpan di sorga bagi kita. Dan melalui iman kita memperoleh itu semua. Penderitaan dan pencobaan tidak dapat merebut kehidupan yang penuh pengharapan itu. Kesulitan dan tantangan apapun tidak dapat membuat kita terpisah dari rahmat Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita diajarkan bergembira dan puji Tuhan saat kita mengalami penderitaan karena iman kita. Seperti seorang yang dirampok di tengah jalan dan segala sesuatu diambil daripadanya. Dia kemudian menyerahkan semuanya dengan gembira hati. Orang lain yang melihatnya kemudian heran dan bertanya, "Mengapa kamu begitu ikhlas menjalani penderitaan karena kamu dirampok di tengah jalan, atau saat kamu dirampok di tengah jalan?" Dia menjawab, "Karena yang ada padaku tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang masih aku miliki, yang tersimpan di rumah Bapa. Apa yang telah diwariskannya kepadaku jauh lebih banyak, lebih besar jumlahnya dari apa yang kumiliki. Sehingga untuk apa aku harus membuang nyawaku demi sesuatu yang nilainya tidak seberapa?" Ini hanya sekedar sebuah ilustrasi betapa pentingnya kita memberi sikap yang tepat saat menghadapi kesulitan, kesukaran di tengah perjalanan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Saat Petrus menulis surat ini, pada awalnya dia tujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang dia sapa sebagai umat-umat pilihan Allah atau umat pilihan Allah atau pendatang dan perantau. Mereka sedang mengalami penderitaan atau aniaya atau rupa-rupa pencobaan karena iman kepada Kristus. Orang-orang ini diajarkan oleh firman Tuhan untuk bertahan dan bergembira menjalani semuanya. Bukan karena penderitaan itu sendiri, karena di tengah penderitaan ada rahmat Tuhan yang besar yang sudah mereka terima. Di tengah dunia yang menolak Tuhan dan kebenarannya, orang-orang percaya adalah pendatang dan perantau. Jadi, kita diajarkan untuk bertahan, menjalani hidup dengan sukacita, dan mempersembahkan penderitaan, kesukaran hidup karena iman itu sebagai persembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup dengan ikhlas sebagai orang percaya. Apapun tantangan, pergumulan, kesulitan yang ada, bergembira dan pujilah Tuhan. Karena Tuhan baik kepada semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami.
Beri kami kekuatan bertahan dalam iman di tengah ujian dan percobaan yang kami alami karena cinta kepadamu. Dan biarkanlah kami tetap bersemangat menjadi garam dan terang dimanapun kami diutus, dan mampu menghadapi setiap tantangan, pergumulan, dan kekuatan daripada Tuhan. Berkatilah gereja GPIB secara sinodal maupun mupel-mupel, setiap jemaat, dan pos-pos pelayanan yang ada. Dan biarlah kami selaku umat-Mu bersehati dan giat selalu menjadi pembawa kabar baik dari Tuhan bagi semua makhluk. Terima kasih atas semua kebaikan dan rahmat Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih karena semua itu tidak dapat direbut oleh dunia ini dari kami. Karena Engkau menyimpannya di tempat yang paling aman, yang tidak dapat dicuri, yang ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasih, demikianlah renungan Morning Call pagi ini. Selamat beraktivitas menjalani hari hidup hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.